Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita adalah merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kita. Di awal pekan ini kita boleh datang menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan lewat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah dosa-dosa Babel akan dinyatakan. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir saat ini menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memaknai kebenaran firman yang akan kami renungkan saat ini dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Yeremia pasal 51 ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu sesungguhnya waktu akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel, seluruh negerinya akan menjadi malu." Saudaraku, demikianlah pekabaran malaikat yang ketiga itu dikabarkan. Pada waktu saatnya tiba untuk mengabarkannya dengan kuasa yang paling besar, Tuhan akan bekerja melalui alat-alat yang sederhana untuk menuntun pikiran mereka yang menyerahkan dirinya kepada pelayanannya. Para pekerja akan disanggupkan oleh urapan rohnya, bukan oleh pelatihan di dalam institusi pendidikan. Orang-orang yang beriman dan yang tekun berdoa akan terdorong untuk pergi dengan sungguh-sungguh menyatakan firman yang diberikan Allah kepada mereka. Dosa-dosa Babel akan dinyatakan. Akibat-akibat yang menakutkan dari pemaksaan menuruti upacara-upacara gereja oleh kekuasaan sipil, jalan menuju spiritisme, kemajuan kekuasaan yang diam-diam tetapi pesat, semuanya ditelanjangi. Orang-orang akan digerakkan oleh amaran-amaran yang sungguh-sungguh ini. Ribuan orang akan mendengarkan perkataan-perkataan yang sebelumnya tidak pernah mendengar perkataan seperti itu. Dengan heran mereka mendengar kesaksian bahwa Babel adalah gereja, jatuh oleh karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, oleh karena penolakannya akan kebenaran yang telah dikirim dari sorga. Sementara orang-orang pergi kepada guru-guru mereka yang sebelumnya dengan pertanyaan yang sungguh-sungguh ingin mendapat jawabannya. Apakah perkara-perkara ini demikian? Para pendeta memberikan cerita-cerita dongeng, menubuatkan perkara-perkara yang enak untuk meredahkan ketakutan mereka dan untuk mendiamkan hati nurani mereka yang telah bangkit. Tetapi oleh karena banyak orang yang menolak, hanya dipuaskan dengan otoritas manusia saja dan menuntut kalimat sederhana. Demikianlah firman Tuhan. Maka para pendeta populer seperti pada orang Farisi zaman dahulu, dipenuhi dengan amaran oleh karena otoritas mereka diragukan, akan mengatakan bahwa pekabaran itu datangnya dari iblis dan membangkitkan sikap orang banyak yang cinta dosa untuk mencaci maki dan menganiaya mereka yang mengabarkan pekabaran itu. Sementara pertikaian meluas ke ladang-ladang baru dan pikiran orang banyak dialihkan kepada hukum Allah yang telah diinjak-injak, maka iblis pun tersentak. Kuasa yang membantu pekabaran itu hanya akan mendatangkan amarah mereka yang menentangnya. Para alim ulama akan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi terang dari kawanan domba mereka. Dengan segala sarana yang dibawa perintahnya, mereka akan berusaha untuk melarang memperbincangkan masalah-masalah penting ini. Gereja menghimbau tangan kuat kekuasaan sipil, dan dalam pekerjaan ini, para pengikut kepausan dan Protestan bersatu. Sementara gerakan bagi pemaksaan hari pertama semakin berani dan tegas, maka undang-undang itu akan dipaksakan kepada para pemelihara hukum Allah. Mereka akan diancam dengan denda dan hukuman penjara, dan sebagian akan ditawari kedudukan-kedudukan yang berpengaruh dan hadiah-hadiah serta keuntungan-keuntungan lainnya sebagai bujukan untuk menyangkal iman mereka. Tetapi jawaban teguh dan tegas adalah, tunjukkanlah kepada kami dari firman Allah kesalahan kami. Diadaptasi di Alfa dan Omega jilid 8 halaman 638 sampai 640. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk petunjuk yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh datang saat ini menyerahkan hidup kami di dalam rencana-Mu.
sehingga segala yang kami akan lakukan berhasil. Bapa, kami percaya pertolongan-Mu nyata bagi kami, perlindungan-Mu nyata bagi kami. Karena itu Tuhan, yang mau datang menyerahkan kehidupan kami secara total hanya ke dalam tangan-Mu. Arahkan langkah kaki kami kepada jalan-jalan-Mu. Engkau tetap lindungi kami, sehingga apapun yang akan kami capai hari ini, semua oleh karena keberhasilan sorga. Oh Bapa di sorga, terima kasih untuk jaminan perlindungan bagi kami. Tuhan juga akan berkati umat-umat Tuhan yang sedang bergumul. Berikan jalan keluar, berikan kekuatan iman bagi mereka. Karena kami siap melewati hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.